Ini benar kamu, nak. Alhamdulillah kamu sehat-sehat. Makasih ya Allah. Sarah, ibu kangen. Ya Allah, Sarah. Ngapain kamu di sini? Ya ampun, saya mesti berapa kali sih bilang sama kamu, kamu dilarang masuk ke kamar ini. Ini Bu, saya ngambil pakaian kotor. Awas ya, kalau kamu berani mendekati bayi saya, tahu akibatnya. Lagian udah waktunya pulang. Sana pergi. Iya Bu, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi, kamu kenapa? Kok kamu sedih? Zara, Mas. Zara ada di rumah tempat Dewi kerja, Mas. Kamu yakin? Ya Allah, Mas. Saya nggak mungkin lupa dengan wajah anak saya, Mas. Senyumnya, nangisnya. Lagi pula dia masih memakai kalung yang saya berikan buat dia, Mas. Saya nggak mungkin bisa pisah lagi dari Zara, Mas. Terus kenapa kamu diam aja? Kalau kamu tahu itu bayi kamu, ambil. Bagaimana saya bisa mengambilnya, Bu? Ibu Eva sangat melindungi Zara. Malah nanti saya yang dilaporkan polisi dan dituduh mengambil anak mereka. Saya nggak mau Mas hidup di penjara dan terpisah lagi sama Zara. Setelah kemenangan kasus perdata saya dengan Jimmy, besok adalah hari yang sangat menentukan sekali buat saya. Apakah saya benar-benar akan menjadi manusia bebas? Atau secara pidana, saya akan dinyatakan salah. Tapi saya tidak mau masuk penjara. Ya, Pak Danu. Tapi Pak Danu tidak perlu cemas. Pengacara sudah mengusahakan kalau semua yang terjadi karena kelalaian Pak Danu. Dan Pak Danu bersedia untuk membayar semua tunggakannya. Semua ini atas bantuan jaminan dan kesaksian dari orang yang memiliki kredibilitas serta kejujuran seperti Pak Usman. Kalau besok saya dinyatakan benar-benar bebas dan bisa memulai usaha saya lagi, saya sudah tidak sabar ingin melihat reaksi Jimmy. Pasti dia akan semakin membenci saya. Karena dia benar-benar sudah kalah di hadapan Danu Broto. Duh, kenapa sih kamu kok kayaknya kelihatannya cemas banget? Ada apa sih? Besok hari penentuan, Fer. Apakah papa saya bersalah atau tidak? Saya takut nantinya saya harus berpisah dengan papa saya. Karena papa saya harus dipenjara. Enggak, Do. Kita semua nggak akan berpisah. Kita pasti akan berkumpul seperti semula. Karena Vera yakin Papa Danu pasti memenangkan kasus ini. Dan Papa Danu nggak akan dipenjara. Makasih ya, Fer. Tapi saya juga nggak mau selalu menyusahkan kamu terus, Fer. Aku nggak merasa direpotkan atau disusahkan sama kamu, Do. Semua yang aku lakukan ini sebagai pengabdian aku sebagai seorang istri yang selalu setia dan terus mencintai suaminya dalam keadaan susah maupun senang. Sudah berapa kali saya harus mengingatkan kamu? Saya tidak mau nunggu makan malam saya gara-gara kamu malas kerjanya. Mana masakan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bodoh kamu! Ini kesalahan kamu. Makan apa kita malam ini? Heh? Bu, apa yang terjadi sama Dewi, Bu? Kita terancam tidak akan makan malam hari ini. Semuanya tumpah gara-gara dia. Dewi,
Kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Hamidin, mana Jimmy? Abidin, cepat katakan sama saya, bagaimana keputusan pengadilan tadi? Pak Danu dinyatakan bebas. Dan Pak Jimmy seharian ngamuk terus di kantor. Pantas saya hubungi handphonenya nggak diangkat-angkat. Si tua Bangka dan Nubroto itu benar-benar berbahaya. Berkat dukungan papanya Vera, dia bisa merebut semua kembali asetnya dan balas dendam pada Jimmy. Jadi rencana Pak Jimmy untuk mengambil alih perusahaan dan aset Pak Danu bisa gagal. Kita harus bisa menghentikan si tua Bangka dan Nubroto itu sebelum semuanya akan membahayakan kita. Benar, Tisa. Ada apa sih Mbak? Kok teriak-teriak? Bikin kaget aja. Ada kabar gembira, Sofia. Di pengadilan tadi, papa kamu memenangkan kasusnya melawan Pak Jimmy. Alhamdulillah. Dan kabarnya lagi, Sofia, semua aset dan perusahaan papa kamu akan kembali ke papa kamu, Sofia. Tapi Sofia masih sedih Mbak. Kalau Mas Abi masih dalam tahanan. Iya sih, Mbak Tuti juga sedih. Ntar kalau misalnya Pak Abi kelamaan di tahanan, siapa yang ngegaji Mbak Tuti? Mudah-mudahan Papa bisa memaafkan Mas Abi dan membebaskan Mas Abi dari tahanan. Ya, sekarang gini Sofia, yang penting kita harus bikin syukuran, sedekahan Sofia, iya kan? Nggak usah Mbak, kita sholat syukur aja udah cukup kok. Iya benar-benar, yaudah yuk, buruan. Iya. Kita ucapkan selamat kepada Pak Danu yang kembali menjadi manusia bebas dan akan kembali ke dunia bisnis. Selamat ya, Pak. Terima kasih, Dok. Papa bersyukur karena kamu selalu mendukung Papa dan selalu berada di samping Papa. Akhirnya kita bisa berkumpul kembali seperti semula ya Pak ya. Iya, Pak. Tadi Aldo udah nelfon Mama. Tapi kayaknya Papa yang harus datang jemput Mama deh, Pak. Mama kamu pasti senang dengan kemenangan Papa ini. Dan Mama kamu tidak akan menghalangi rencana Papa lagi. Silakan diminum. Ini untuk kalian bertiga. Saya ingin Danu Broto dihabisi. Dengan cara apapun, Danu Broto harus mati. Jangan khawatir, Bos. Kami pasti bisa membereskannya. Oke, Bos. Gimana? Kamu sudah membunuh Danu Broto? Tisa, untuk membunuh Danu Broto itu perlu waktu. Bohong kamu! Bukan Tisa! Tisa! Bukan Tisa! Saya udah menyuruh anak buah saya untuk menghabisi Danu Broto. Saya nggak yakin. Saya baru yakin kalau mayat si tua Bangka itu ada di hadapan saya. Baru setelah itu kita bisa melanjutkan hubungan kita kembali. Tisa! Saya nggak bisa jauh dari kamu. Saya sangat mencintai kamu, Tisa. Kalau kamu sangat mencintai saya, berikan saya tanda cinta. Oke. Tanda cinta apa yang kamu mau? Saya akan berikan apapun, Tisa. Saya mau mayat Danu Broto. Tisa! Buka pintunya, Tisa! Tisa! Ah! Ah! Maaf Pak Danu, Anda masih dalam perawatan. Anda tidak boleh minum minuman alkohol. Lagian minum itu kan haram.
Tenang saja, Usman. Tenang saja. Nggak ada yang diharamkan dalam hidup saya, kecuali kebangkrutan dan hidup tanpa uang. Lagian, sakit saya ini nggak apa-apa. Saya ini sakit karena saya jatuh dan hancur. Sekarang saya bangkit lagi. Saya akan hancurkan musuh-musuh saya satu persatu. Ayo, Usman. Saya ingin merayakan kemenangan saya nih. Tapi Pak Danu, Alah, Usman. Kita harus menikmati hidup ini. Kamu tahu, saat ini rasa-rasanya saya seperti lahir kembali. Ayo, Usman. Ayo. Tapi Pak Danu. Ayo, Usman. Ayo. Pak Danu, Ayo. jangan Pak Danu. Ayo. Kamu kan juga punya peran besar dalam kemenangan saya ini. Ayo, sedikit aja nggak apa-apa. Sayang, aku bahagia deh. Ternyata kamu emang gak ninggalin aku. Tapi kebahagiaan ini rasanya belum lengkap kalau kita belum punya anak. Ya, kamu kan seneng dong kalau bisa ngelihat anak kita tumbuh besar setiap harinya. Iya kan, Dok? Iya. Vera. Kenapa sih, Do? Aku ini kan istri kamu. Aku berhak dong mendapatkan nafkah batin dari kamu. Ver, saya kan lagi banyak masalah kan, Ver. Jadi saya maafkan saya, Ver. Kamu jangan membohongi Vera, Aldo. Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Ayo lagi. Sudah. Ini apa-apaan nih? Kok pakai minum-minum segala? Maaf loh, saya sudah peringati papa kamu tapi dia tetap memaksa. Gak usah ngurusin papa minum. Sana. Kamu urusin istri kamu. Ayo sana, pergi. Halo. Kamu jangan bikin papa marah ya. Kembalikan. Taruh. Enggak, Pak. Aldo tidak akan membiarkan kemenangan Papa dirayakan minum-minum seperti ini, Pak. Minuman ini dilarang sama Tuhan, Pak. Papa menangkan kasus ini atas usaha papa sendiri. Bukan atas bantuan Tuhan. Papa benar-benar tidak berubah. Maaf Pak Danu, Vera manggil saya. Kebahagiaan saya hanyalah semu dan sesaat. Papa udah kembali sifatnya seperti dulu. Dan saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya sebagai suami Vera. Karena saya tidak bisa melupakan Anggun. Maafkan saya, Anggun. Maafkan saya. Mungkin benar. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi kamu di saya. Karena kamu itu adalah udah belahan jiwa saya, Anggun. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan Anggun, ya Allah. Di mana dia? Saya mencintai dia, ya Allah. Saya janji kalau saya udah dipertemukan kembali,
Saya akan membahagiakan dia, saya janji. Wahai Papa, tidak mungkin kamu nangis seperti ini kalau tidak ada apa-apa antara kamu dengan Aldo. Vera takut, Pak. Vera takut. Aldo tinggalin Vera. Kita cuma bisa usaha, Fer. Hati orang siapa yang bisa nebak? Gimana Vera mau punya anak, Pak? Kalau perlakuan Aldo aja sama Vera seperti ini. Mungkin Aldo belum sepenuhnya bebas dari persoalan papanya. Jadi kamu juga harus mendekati dia supaya Aldo benar-benar mencintai kamu. Apa kurang yang selama ini kita lakukan sama Papa Danu, Pak? Apa kurang bantuan dari kita? Apalagi, Pak, yang harus kita lakukan? Apalagi? Ya mudah-mudahan Aldo tidak pernah melupakan pertolongan kita. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu ya. Sayang. Vera. Ver. Saya minta maaf, Ver. Saya tahu kamu pasti marah sama saya, kecewa, benci sama saya. Saya tahu itu, Ver. Tapi saya mohon pengertian kamu. Beri saya waktu. Untuk mencintai kamu sepenuhnya. Vera gak benci kamu, dong. Walaupun kamu bunuh Vera, Vera akan tetap tunggu kamu, dong. Maafkan Ibu, Zara. Ibu memang gak pantas jadi ibu kamu. Ibu tidak bisa menjaga kamu, memeluk kamu, menyusui dan menidurkan kamu, Nak. Ibu benar-benar tidak berguna. Ya Allah, tolong jaga anak hamba, ya Allah. Berikan dia ketenangan dalam tidurnya dan redakan tangisnya karena rasa kehilangan pada ibunya. Ya Allah, berikanlah jalan dan keberanian untuk mengambil anak hamba dari tangan-tangan jahat yang sudah merampas anak hamba. Mas? Mas Aika kok belum tidur? Saya nggak bisa tidur, Wi. Saya terus kepikiran kamu dan juga anak kamu. Kita harus cari cara supaya bisa mengembalikan Zara ke pangkuan kamu. Saya juga terus teringat Zara, Mas. Saya sangat ingin mengambil Zara. Tapi bagaimana membuktikannya ke Bu Eva kalau Nadia itu anaknya adalah anak saya sendiri, Zara? Kalau soal membuktikan, Wi, bayi itu bisa dites DNA. Yang saya khawatirkan, kalau anak itu sudah diadopsi secara hukum oleh mereka. Diadopsi jadi anak mereka? Ya Allah, Dewi harus gimana, Mas? Apa Dewi harus merebut paksa Zara dari tangan Bu Eva? Ya
Yang Dewi takutkan Zara itu masih kecil, Mas. Lagian Bu Eva juga pasti akan ngotot mempertahankan Zara. Dewi takut Zara menderita, Mas. Kamu sendiri kan sudah sadar, Wi. Akibatnya kalau kamu mengambil paksa Zara, itu akan bisa menimbulkan perkara yang lebih besar. Dan akan menimbulkan trauma fisik dan juga kejiwaan bagi Zara. Saya takut nantinya banyak orang yang ikut campur. Dan kamu sebagai orang kecil yang akan dikorbankan. Apalagi hukum sering tidak berpihak pada orang yang gak punya uang seperti kita, Wi. Saya takut nantinya malah kamu jadi jauh sama Zara. Itu yang saya sangat takutkan, Mas. Saya sangat takut Ibu Eva membawa lari Zara dari saya. Mungkin sekarang kamu harus bersabar dulu, Wi. Kamu harus bisa mengambil hati Benny dan Eva supaya mereka percaya sama kamu. Kalau memang bayi itu adalah Zara, maka yang terbaik untuk dia adalah berkumpul sama kamu. Apa mungkin Bu Eva akan merelakan Zara buat saya, Mas? Kalau kamu gak ingin mengambil paksa Zara atau membuat keributan, apalagi sampai ke pengadilan, mungkin ini jalan pertama yang harus diambil, Wi. Sekarang kamu udah bekerja sama Eva. Mungkin ada baiknya supaya kamu bisa selalu bertemu sama Zara. Semoga Allah memberikan jalan, Wi, dan membukakan hati Benny dan Eva supaya ikhlas mengembalikan Zara sama kamu. Dari mana kamu? Saya dari belakang, Bu. Saya lagi memikirkan anak saya. Alasan. So alim kamu. Nggak taunya suka keluyuran. Kamu bermaksud masuk ke kamar Haikal, iya kan? Ya Allah, Ibu. Ibu kenapa berpikiran seperti itu, Bu? Saya tahu itu perbuatan yang dilarang sama Allah. Gak usah pakai bawa-bawa nama Tuhan. Kamu pikir saya bodoh? Syukur kalau anak kamu hilang. Karena kalau kamu yang besarin, anak kamu bisa gak bener kayak kamu. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ibu memandang saya serendah itu, Bu? Kamu memang rendah. Awas ya. Sekali lagi kamu coba masuk ke kamar Haikal, saya akan kasih tahu orang sekampung biar kamu ditelanjangin dan diarak di kampung ini. Astagfirullah. Apa salah saya? Kenapa semua orang selalu membenci dan berprasangka buruk kepada saya? Mas, baca koran gak dibikinin kopi? Laras! Laras! Ya. Sini, sini. Iya, Bu. Saya bukan ibu-ibu, jadi jangan panggil saya ibu. Panggil saya Miss Irma, ngerti? Iya, Miss Irma. Kenapa kamu gak bikinin kopi buat Bapak? Saya nggak minum kopi. Ya udah kalau gitu bikinin teh 1 sama ambilin saya air putih 1. Cepat. Iya, Miss. Mas. Tuh, lihat tuh Tante Irma. Udah mulai dia ngedeketin Papa. Kayak ondel-ondel. Ondel-ondel kecentilan tahu. Gila nyebelin abis tuh orang. Saya kan rencananya mau mulai bisnis saya. Ya, as soon as possible. Tapi saya kan nggak mungkin buru-buru. Saya masih harus melakukan penjajakan untuk melihat
perkembangan dunia bisnis di sini. Jadi maksud saya, gimana kalau saya pinjam salah satu ruangan di kantor Mas untuk saya jadikan kantor sementara saya. Gimana? Boleh. Boleh aja. Saya nggak keberatan kok. Thank you. Gila tuh orang. Udah menggoda papa, pakai cium-cium segala lagi tuh. Awas. Nanti kalau dilihat anak-anak gimana? Iya tuh mau jadi mama tiri kita. Ih, Nurul apaan sih? Tahu nih. Gak akan ada orang yang bisa jadi mama tiri kita deh. Apalagi orang yang kecantikan kayak Miss Irma itu. Tahu udah lagi nyonya besar lagi. Jelek juga. Ih, tebel gue. Ih. Cium lagi lu, Kak. Udah, yuk. Di sana kan biasa, cium pipi itu sebagai ungkapan tanda terima kasih. Maaf. Ini harus saya taruh di mana ya? Kamu tuh goblok apa tolol sih? Ya taruh di situ. Tunggu orang aja lagi ngomongin. Cepetan sana. Kenapa Mbak Irma itu terang-terangan mencium Pak Hermawan ya? Apa Mbak Irma cinta dengan Pak Hermawan? Kenapa Pak Hermawan membiarkannya? Apa Pak Hermawan juga cinta sama Mbak Irma? Tapi kenapa saya jadi mikirin mereka? Apa saya cemburu? Enggak, saya nggak boleh cinta sama Pak Hermawan. Saya ini cuma pengasuh di sini. Pak Hermawan pasti lebih milih Mbak Irma yang cantik dan kaya ketimbang saya. Iya, Pak. Sebenarnya Papa tidak punya hak untuk mengetahui kehidupan rumah tangga kamu sama Vera. Tapi maaf ya, Do ya. Kamu tahu, Vera adalah anak Papa satu-satunya. Papa sangat sayang sama Vera. Semalam Papa lihat dia menangis. Dia takut ditinggalkan kamu, Do. Takut kamu belum sepenuhnya mencintai Vera. Saya menghargai cintanya Vera sama saya, Pak. Saya... Do, Papa ingin lihat Vera bahagia. Tolong ya, Do, jangan berpikir meninggalkan Vera. Papa akan berikan semuanya apa yang Papa punya, asal kamu tidak meninggalkan Vera. Janji ya, Do ya? Iya, saya janji, Pak. Ada apa, Pak? Kemana aja sih kamu? Kenapa sampai sekarang saya belum dapat laporan tentang Danu Broto brengsek itu? Apa dia udah benar-benar jadi mayat? Pak Jimmy kan tahu sendiri. Membunuh orang itu tidak gampang. Kita harus mempunyai persiapan untuk menyelidiki calon korbannya. Kita tidak ingin pembunuhan terhadap Danu Broto ini meninggalkan jejak. Nanti bisa-bisa Pak Jimmy masuk penjara. Pak Danu Broto ini terkenal licin di kalangan underground. Dan dia terkenal memiliki 2 rangkap nyawa. Nyawa rangkap? Danu Broto punya nyawa rangkap? Persetan! Sekarang, kamu cepat belikan saya minuman. Bapak sudah kelihatan mabuk. Kan sebentar lagi kita mau meeting, Pak. Persetan dengan meeting. Di otak saya cuma ada mayat Danu Broto. Dan kalau Danu Broto sudah mati, saya baru bisa bekerja lagi. Ngerti kamu? Sekarang cepat berikan saya minuman. Dasar tolol. Kalau kamu sudah belikan saya minuman, cepat ikuti perkembangan Danu Broto dan laporkan ke saya. Pergi sana. Baik, Pak.
Sekali lagi kita harus mengucapkan terima kasih ke Pak Usman. Karena berkat beliaulah yang telah meminjamkan uang ke Papa. Sehingga kita bisa membeli rumah baru. Do, Papa ingin mulai hidup baru di rumah baru. Loh, Vera. Kamu cantik sekali. Ada rencana pergi dengan Aldo? Vera kan mau ikut papa, biar bisa tinggal sama-sama Aldo di rumah baru. Iya kan, Do? Vera ingin ikut Aldo kemanapun dia pergi. Apalagi Aldo sudah janji tidak akan pernah meninggalkan Vera. Aldo, kamu belum ceritakan ke Vera? Ver, untuk sementara ini, kondisinya belum memungkinkan Vera tinggal bersama kita. Nanti saja, kalau semuanya sudah beres, rumahnya sudah sempurna, baru Vera boleh tinggal bersama kita, ya? Maaf, Pak Usman. Ini semua demi kebaikan Vera juga. Ya, Ver, ya? Kalau begitu, saya permisi dulu. Mari, Pak Usman. Ya. Permisi, Pak. Vera. Kenapa Papa biarin Aldo pergi tanpa membawa Vera, Pak? Jangan-jangan Papa Dano itu licik. Mereka sengaja memperalat kita supaya mereka bisa meraih kembali kejayaannya, Pak. Kenapa sih Papa lakukan ini semua ke mereka, Pak? Aldo jadi malu, Pak. Papa nggak ingat mobil yang sekarang kita pakai boleh pinjam sama mereka. Dan rumah yang kita mau tinggalin sekarang, uangnya boleh minjem sama mereka juga. Sudahlah, kamu nggak usah ceramah. Papa tahu, semua ini pinjaman dari mereka. Satu saat, Papa akan kembalikan. Tapi jangan coba-coba sekarang ini dia menarik pinjamannya. Papa akan bilang sama kolega-koleganya. Biar Usman itu malu dan hancur. Dan Papa juga suruh kamu untuk menceraikan anaknya. Papa ini bener-bener ya. Kalau Papa lakukan ini semua, mereka pasti berpikir kita ini orang-orang yang licik, Pak. Doh, kamu jangan terlalu polos. Mereka itu menanamkan kebaikan sama kita. Pasti ada pamrihnya. Mereka itu ingin menjebak kamu, menjerat kamu, supaya kamu merasa punya hutang budi sama mereka. Dan tidak meninggalkan anaknya. Lupakan Vera. Mereka itu orang-orang licik. Lagi pula kalau Vera tinggal bersama kita, mana mungkin mama kamu mau tinggal bersama kita? Oh, jadi ini rumah Danubroto yang baru. Saya harus melaporkan semua ini pada Bos Jimmy. Dan saya harus atur rencana selanjutnya. Udah kok. Lagi yang ini. Iya. Alisa. Gue pengen ngomong sama lo sebentar. Oke, sekarang? Ya sekarang lah, masa tahun depan? Non, sorry banget. Gue mau ngomong sama Iqbal. Iya. Ada apa sih, Bal? Gue gak bisa nunggu lo selama setahun. Gue udah pengen nikah sama lo secepatnya juga. Kalau bisa bulan ini juga. Lu gila kali ya? Emangnya kucing apa main kawin-kawin gitu aja? Gue serius, Alisa. Lu gak mikir ya, Bal ya? Nikah tuh bukan hal yang main-main. Justru itu, gue gak main-main. Gue udah siap nikah dan gue serius. Gue udah siap lahir batin, bokap nyokap gue aja.
Udah siap biayain hidup kita untuk sementara? Bal, kita ngomonginnya di rumah aja, jangan di kantor. Gue lagi banyak kerjaan. Nggak, Alisa. Gue pengen jawaban lo sekarang juga. Keluar nggak? Apa mau gue panggil satpam? Hah? Mau kawin malah berantem. Apa Lisa nggak benar-benar cinta sama cowoknya? Wah, kesempatan buat gue terbuka lebar nih. Pak, mana Pak? Nggak ada. 1000 aja Pak buat makan. Nggak ada. Dibilang nggak ada, nggak ada. Ya Allah, kenapa semenjak ibu ninggalin Yono, hidup Yono semakin susah? Apa Yono sering berbuat dosa sama ibu, sehingga Yono dihukum seperti ini? Lo ada masalah ya sama Iqbal? Nggak ada apa-apa kok. Semuanya baik-baik aja, Ron. Tapi lo tuh kayaknya nggak kelihatan baik-baik aja, Lis. Yaudah lo cerita aja sama gue. Siapa tau aja gue bisa ngebantu lo. Makasih, Ron. Tapi emang beneran nggak ada apa-apa kok. Emangnya lo udah berapa lama pacaran sama Iqbal? Emangnya kenapa? Enggak, gue cuma nanya doang kok. Lagian biasanya cowok tuh cuma baik waktu pacaran doang, Lis. Tapi pas udah nikah, wah ada yang nyeleweng, pemabok, penjudi. Wah pokoknya masih banyak deh, Lis. Aduh, diam dong Nadia. Nangis terus nih anak. Diam. Mama kan capek ngurusin kamu kalau nangis terus. Bu. Ngapain kamu masuk kamar saya? Saya kan udah bilang sama kamu. Kamu dilarang nyapu kamar saya. Saya bukan mau nyapu, Bu. Saya boleh bersihin yang lain ya, Bu? Iya, tapi kan saya nggak nyuruh kamu. Lagian kalau saya nyuruh kamu, saya bisa manggil kamu. Saya jadi curiga sama kamu. Setiap anak saya nangis, kamu cepat-cepat ingin mendekati anak saya dan masuk ke kamar saya. Tapi apa salahnya kalau saya sangat peduli dengan bayi Ibu? Emangnya ini bayi kamu? Urusan apa sama kamu? Udah, keluar! Diam, Nadia. Aduh, kamu nih nangis terus. Mama tuh semalaman gak tidur gara-gara kamu. Kalau Ibu capek, biarin saya yang gendong, Bu. Heh, kamu mau gendong anak saya? Deketin anak saya aja kamu gak boleh, apalagi gendong. Tapi Bu, kalau Ibu bentak-bentak terus bayi ini, bayi itu gak bakalan diam, Bu. Dia makin terus nangis. Karena batinnya tertekan, Bu, dengan bentakan Ibu. Pembantu kurang ngajar kamu ya. Kamu tahu nggak? Itu sama aja kamu menghina saya. Kamu pikir saya ini ibu-ibu yang kejam sama anaknya, iya? Jangan coba-coba urusin bayi saya. Emangnya ini bayi kamu? Hah? Keluar kamu. Urusan amat. Eva, kamu kenapa sih sama Dewi? Tahu tuh, dia itu selalu diam-diam ingin mendekati bayi kita. Saya kan jadi curiga. Maaf, Pak. Saya cuman niat mau nolong. Karena bayi Bu Eva nangis terus, Pak. Heh, kamu tuh di sini digaji sebagai pembantu, bukannya babysitter. Kerja kamu tuh cuma gosok, nyuci, nyapu, dan ngepel. Udah sana kamu keluar. Mendingan kamu masak buat kita. Sok mau ngatur saya, udah gitu ngurusin bayi saya. Udah sana kamu. Sebelum saya temuan lihat kamu, tau gak? Pembantu bego, dibilangin ngeyel. Eva, kamu ini gimana sih? Bayi mana bisa diam kalau kamu terus berteriak di depan telinganya? Hah? Kamu ini benar-benar gak punya otak ya, sama gak pakai perasaan. Yang namanya bayi, itu maunya dielus, dibelai, disayang. Bukan dibentak-bentak kayak babu. Pantesan Dewi lebih perhatian sama anak kita. Kamu aja curiga berlebihan. Kenapa kamu jadi belain dia? Saya tidak bela siapa-siapa. Eva, Dewi saja yang bukan orang tuanya begitu cemas dan khawatir mendengar anak kita nangis. Itu tandanya Dewi lebih memiliki naluri keibuan yang kuat daripada kamu. Saya heran kamu tidak sedikit pun punya naluri keibuan. Maafkan Ibu, Zara.
Ibu belum bisa menggendong dan menidurkan kamu, Nak. Brengsek kamu! Kamu menggoda suami saya kan? Astagfirullahaladzim, enggak, Bu. Sumpah demi Allah. Alah, perempuan munafik kamu. Buktinya sekarang suami saya sudah membedakan saya sama kamu. Katanya naluri kamu lebih kuat. Ya Allah, Bu, saya nggak mungkin punya niat seburuk itu, Bu. Sumpah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.